Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, NIM 19046082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Geografi Regional. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Yang pertama yaitu ada benua Australia, yang kedua benua Asia, yang ketiga benua Eropa, yang keempat benua Afrika, yang kelima benua Amerika. Samudra yang mengelilinginya yaitu Samudra Pasifik, Samudra Indian, Samudra Antartik, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Baiklah, soal yang kedua yaitu masing-masing saudara dapat tugas peta. Jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai dengan tugas saudara tersebut. Untuk menunjukkan batas-batas di peta, gunakan peta sesuai tugas saudara masing-masing. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas membuat peta Amerika Selatan. Yang pertama yaitu Venezuela beribukotakan Caracas. Yang kedua yaitu Guyana beribukotakan Georgetown. Yang ketiga yaitu Suriname yang beribukotakan Paramaribo. Yang selanjutnya yaitu Guyana Perancis yaitu beribukotakan Cayenne. Brazil beribukotakan Brasilia. Bolivia beribukotakan La Paz. Paraguay beribukotakan Asuncion. Uruguay beribukotakan Montevideo. Argentina beribukotakan Buenos Aires. Selanjutnya Chili beribukotakan Santiago. Ekuador beribukotakan Quito. Peru beribukotakan Lima. Dan selanjutnya yang terakhir Kolombia beribukotakan Bogota. Baiklah, soal yang ketiga yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta masing-masing nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung yang ada sesuai tugas saudara tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu nama sungai yang ada di Amerika Selatan. Yang pertama yaitu terdapat Sungai Amazon, Sungai Tapajo, selanjutnya Sungai Singgu, yang selanjutnya Sungai Araguay, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu nama danau. Yang pertama yaitu di Kolombia terdapat Danau Hera. Ekuador terdapat Danau Cuicocha. Yang ketiga yaitu Venezuela terdapat Danau Maracaibo. Yang selanjutnya Guyana terdapat Danau Maracaibo, Danau Parime, dan selanjutnya Brazil terdapat pertama Danau Araros, Danau Bariri, Danau Coari, Danau Furnas, dan terakhir Danau Marimbondo. Selanjutnya yaitu Uruguay, terdapat Danau Merin, dan Bolivia terdapat Danau Titicaca. Paraguay terdapat Danau Laguna. Argentina terdapat Danau Argentino,
dan Chili terdapat Danau Ilangquihu. Baiklah, selanjutnya yaitu nama gurun yang ada di Amerika Selatan. Yang pertama yaitu di Kolombia terdapat gurun Tatacoa. Di Brazil terdapat gurun Lencois Maranhenses. Di Chili terdapat gurun Atacama. Selanjutnya di Argentina terdapat gurun Patagonia, dan di Bolivia terdapat gurun Salar de Uyuni atau lebih dikenal sebagai gurun garam Uyuni. Baiklah, selanjutnya yaitu nama pegunungan yang ada di Amerika Selatan. Yaitu yang pertama yaitu terdapat pegunungan Trosso yang berada di Brasil. Selanjutnya pegunungan Parecis dan pegunungan Andes Baiklah, selanjutnya yaitu nama gunung yang ada di Amerika Selatan. Yang pertama yaitu Gunung Tapugato, Gunung Tartolas, Gunung Eltro, Gunung San Pedro, Gunung Ilmani, Gunung Corpopuna, Gunung Yerupaja, dan lain-lainnya. Baiklah, pertanyaan nomor 4 yaitu, jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang yang pertama yaitu kegiatan ekonomi dalam pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan. Yang kedua yaitu kegiatan budaya dan kegiatan pariwisata. Yang pertama kita masuk ke dalam pertanian. 4 negara dengan pertanian terkuat adalah Brasil, Argentina, Chili, dan Kolombia. Yang pertama yaitu Brasil adalah produsen tebu, kedelai, kopi, jeruk, guarana, dan kacang Brasil. Yang selanjutnya yaitu Argentina adalah salah satu dari 5 produsen terbesar di dunia, yaitu kedelai, jagung, biji bunga matahari, lemon, dan pir. Selanjutnya yaitu Chili adalah salah satu dari 5 produsen ceri dan cranberry terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu Kolombia adalah salah satu dari 5 produsen terbesar di dunia, yaitu kopi, alpukat, dan minyak sawit. Selanjutnya yaitu Peru adalah salah satu dari 5 produsen terbesar, yaitu alpukat, blueberry, dan asparagus. Yang terakhir yaitu Paraguay. Saat ini sedang berkembang menjadi produsen kedelai terbesar ke-6 di dunia dan masuk dalam daftar 20 produsen jagung dan tebu terbesar. Baiklah, kita masuk ke perindustrian. Yaitu Brazil memiliki sektor manufaktur terbesar ketiga di Amerika. Menurut daftar 2019, Brazil memiliki industri paling berharga ke-13 di dunia. Namun ini tergantung pada minyak untuk mendapatkan nilai ini. Industri Brazil berkisar dari mobil, baja, dan petrokimia hingga komputer, pesawat terbang atau Embraer, makanan, farmasi, alas kaki,
metalurgi, dan barang-barang konsumen. Di industri makanan, pada tahun 2019, Brazil adalah pengekspor makanan olahan terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pertambangan. Chili menyumbang sekitar sepertiga dari produksi tembaga dunia. Pada tahun 2018, Peru adalah produsen perak dan tembaga terbesar kedua di dunia dan produsen emas terbesar keenam. Selain menjadi produsen timah terbesar ketiga dan keempat memimpin, Brazil adalah pengekspor biji besi global terbesar kedua. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan budaya. Yang pertama yaitu budaya berbaju putih lalu melompat ke laut di Brazil. Aksi ini sering dilakukan pada saat tahun baru. Namun orang Brazil tetap konsisten menggunakan baju luar yang berwarna putih. Kepercayaan ini bertujuan untuk menjauhkan roh jahat yang dimulai dari tahun yang baru itu. Tidak hanya itu, warna putih yang dipakai sering digunakan untuk simbolisasi dari harapan di tahun yang baru itu dengan penuh kedamaian dan pembaharuan yang baik. Selanjutnya yaitu kebudayaannya yang ada koin di dalam kue masyarakat Bolivia. Kebiasaan satu yang cukup unik ini dilakukan oleh penduduk Bolivia. Mereka mempunyai kebiasaan untuk memasukkan koin ke dalam kue yang dibuat di saat tahun baru. Terdapat beberapa kue berukuran tidak terlalu besar yang dibuat, di mana salah satu hingga beberapa di antaranya dimasukkan koin tersebut. Koin ini menandakan keberuntungan bagi siapapun yang mendapatkannya. Selanjutnya yaitu berbincang bersama arwah di Meksiko. Seperti yang orang Meksiko memiliki kepercayaan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan arwah dari orang yang dekat yang telah meninggal. Maka dari itu, malam pergantian tahun sering dianggap mereka sebagai satu momen yang paling tepat untuk dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Selanjutnya yaitu melempar koin di Guatemala. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Guatemala ini dilakukan dalam peristiwa yang berbeda dengan masyarakat Jepang. Orang Guatemala umumnya akan membawa sejumlah uang dalam nominal kecil yang jumlahnya sebanyak 12 penny untuk keluar rumah pada tengah malam. Tepat menjelang jam menunjukkan waktu pukul 12, uang yang dibawa akan dilempar ke jalanan di belakang mereka sambil terus berjalan ke depan. Tindakan macam ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai mendatangkan keuntungan. Selanjutnya yaitu berkeliling membawa koper di Kolombia. Jika kamu bagaimana kalau pemandangan orang berlalu lalang membawa koper ditemukan pada rumahnya, dan orang tersebut berlalu lalang mengitari rumahnya sambil membawa koper seperti tindakan orang kurang kerjaan? Tentunya hal ini sering dilakukan oleh masyarakat di Kolombia dalam menghabiskan waktu di tahun barunya. Selanjutnya yaitu membakar orang-orangan sawah di Argentina. Tradisi ini antara kedua negara ini banyak yang sama, seperti dalam hal membawa koper mengelilingi rumah. Salah satu tradisi yang lain dari orang Argentina adalah membuat boneka seperti orang-orang sawah dan membakarnya di waktu tengah malam. Selanjutnya yaitu yang terakhir, orang Chili yang menghabiskan waktu tahun baru di kuburan. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan pariwisata. Dalam daftar tujuan wisata dunia, pada tahun 2018, Argentina menempati urutan ke-47 negara yang paling banyak dikunjungi dengan 6,9 juta wisatawan internasional. Brazil berada di urutan ke-48 yang paling banyak dikunjungi dengan 6,6 juta turis. Dan Kolombia ke-65 dengan 3,8 juta turis. Soal yang terakhir yaitu, sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, dan nama semenanjung atau tanjung sesuai tugas saudara masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan nama teluk yang ada di Amerika Selatan. Yaitu yang pertama yaitu ada teluk Darin,
Selanjutnya yaitu Teluk Sanjurga, Teluk San Matias, dan selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan nama selat. Yang pertama yaitu terdapat Selat Magalan dan Semenanjung atau Tanjung. Yang pertama yaitu adanya Tanjung Hom, Tanjung Bahias, Semenanjung Valdes. Sepertinya hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.